Jadi soal sampel size-nya, soal pembiayaannya, lalu soal expose ke publiknya. Memang ada pembelaan dari lembaga survei bahwa diumumkannya quick count itu sebagai bagian dari cara masyarakat untuk membentengi kemungkinan adanya kecurangan dalam penyelenggaraan pemilu. Itu yang dinyatakan oleh lembaga survei. Tetapi sebagai masyarakat, boleh juga dong kita menduga yang sebaliknya. Diumumkannya quick count tersebut adalah bagian dari rentetan perencanaan pengkondisian untuk menggiring dalam tanda petik keyakinan publik akan satu alternatif fakta alternatif yang sedang direncanakan. Ketemu lagi kita di channel yang perlu dibagikan informasi gratis tidak bayar. Subscribe. Assalamualaikum teman-teman. Sore ini aku ada di Bandara Suta. Ini sekitar jam 5 sore menjemput istri. Biasalah ketika istri keluar kota dan kita ada waktu, kita siap sebagai suami siaga untuk menjemputnya. Tapi sore ini Bang Kicau hendak bercerita soal suami siaga atau tidak. Tapi Bang Kicau ingin berceloteh soal Pilpres yang minggu lalu tanggal 14 baru saja kita ikuti. Yang Bang Kicau hendak diskusikan, kicaukan, celotehkan adalah soal bagaimana kita menyikapi hasil quick count dari Pilpres tersebut. Ya, kita tahu 3 jam atau 4 jam setelah pelaksanaan Pilpres, pencoblosan, Pileg juga termasuk kita lakukan. Beberapa lembaga survei, kalau nggak salah ada 6 ya, merilis hasil survei mereka, hasil hitung cepat mereka, atau hasil quick count, yang semuanya menyatakan bahwa paslon nomor 2 mendapatkan suara 50% lebih. Tentu kita kaget, kita terkejut. Bagi mereka yang mendukung paslon 02, ini adalah satu hiburan yang luar biasa, satu hadiah yang luar biasa. Mereka sambut dengan riang gembira. Tapi bagi pendukung paslon 01 dan 03, ini direspon dengan berbagai macam reaksi yang intinya tidak puas. Oh ya, Bang Kicau mau disclaimer dulu bahwa Bang Kicau adalah pendukung 01, tetapi ini tidak ada kaitannya dengan soal kecewa atau tidak kecewa. Bang Kicau juga orang yang percaya pada statistik, sehingga Kicau ini statistik sebagai sebuah ilmu yang kalau digunakan secara atau memenuhi syarat-syarat ilmu pengetahuan based on scientific, tentu hasilnya bisa dipertanggungjawabkan. Jadi sekali lagi, kalau ada dalam kicauan Bang Kicau berikutnya seolah ditangkap nggak percaya dengan saintifik, tidak itu sama sekali. Bang Kicau juga tidak mau mengambil kesimpulan di sini. Bang Kicau hanya memaparkan beberapa hal yang perlu kita renungkan. Hal pertama adalah kita tahu bahwa survei itu adalah penelitian dan itu jamak dalam ilmu pengetahuan. Quick count atau hitung cepat adalah satu metodologi menghitung satu populasi atau meramalkan jumlah satu populasi tanpa kita menghitung semuanya. Itulah quick count. Dan ini sekali lagi sangat lazim, sangat bisa diandalkan sepanjang itu mengikuti kaidah-kaidah ilmu pengetahuan. Nah, salah satunya adalah soal sample size, soal ukuran sampelnya. Mari kita lihat apa yang dilakukan oleh para surveyor. Dari rilis yang kita dapatkan, rata-rata surveyor itu mengambil sampel di 3.000 titik TPS. Jadi jumlah TPS ada 800.000. Kalau diambil sampel 300.000, tentu itu size-nya kurang dari 1%. Itu kalau kita jadikan TPS-nya sebagai pembilang atau penyebut faktor pembagi. Sekarang mari kita lihat dari sisi jumlah pemilih.
jumlah pemilih di pemilu kali ini itu 204 juta pemilih, 204 juta orang, dan itu tersebar di seluruh NKRI dan di luar negeri. Jumlah TPS yang disampel oleh para lembaga survei itu rata-rata 3.000. Jika di satu titik TPS plus pemilih hanya sekitar 300 orang, maka jumlah sampel yang diambil oleh para lembaga survei ini itu tidak sampai 1 juta. Mari kita genapkan saja 1 juta. 1 juta pemilih yang dijadikan sampel itu merepresentasikan sebanyak, kalau peserta 200 sekian yang mengikuti partisipasi katakanlah 80%, itu kan sekitar 160 juta lebih, maka 1 juta per 160 juta kecil banget sampel size-nya, tidak sampai 1%. Artinya begini teman-teman, dengan populasi 1 juta orang, itu para lembaga survei ini bisa menyimpulkan realitas dari populasi yang katakanlah pemilih dengan tingkat partisipasi 80% itu 160 juta orang. 1 juta bisa merepresentasikan prediksi dari 160 juta suara. Atau bisa juga kita kemukakan jumlah TPS yang 3.000 itu merepresentasikan keadaan di 800.000 TPS. Ini satu hal. Jadi bagi Bang Kicca yang rasa-rasanya ini juga menyangkut ilmu sosial, karena di sini juga kan ada behavior pemilih yang tidak sama. Katakanlah misalnya salah satu cara menentukan titik sampelnya adalah past behavior dari pemilih di daerah-daerah tertentu. Tetapi kan ini 5 tahun yang lalu, ya, behaviornya. Atau katakanlah mereka mengambil pada saat diadakan survei persepsi. Tapi kan ada masa dari katakanlah mulai kampanye sampai hari pemilihan, ada perubahan pergeseran dari behavior orang. Jadi sekali lagi bagi Bang Kicca, bukan tidak percaya, tetapi rasa-rasanya amat sangat susah diterima. Dengan 1 juta orang itu bisa merepresentasikan suara dari 160 juta orang. Dengan 3.000 titik itu bisa merepresentasikan suara dari 800-an ribu titik TPS. Itu satu. Lalu yang kedua, bahwa setiap survei, apalagi yang sifatnya massal seperti ini, butuh biaya yang amat sangat besar. Kalau 3.000 titik TPS ada di sentero negeri ini, tentu mobilitas dari para petugas survei segala macam sangat costly, miliaran pasti yang keluar. Jadi bagi Bang Kicca amat sangat etis jika lembaga survei itu membuka ke publik siapa yang membiayai mereka, siapa yang memfunding penelitian mereka. Karena selama ini Bang Kicca nggak pernah dengar, nggak pernah dapatkan informasi. Nah, sebagai publik yang informasinya diekspos ke publik, yang juga yang diinformasikan itu menyangkut katakanlah mempengaruhi banyak publik, baik itu survei persepsi soal elektabilitas sebelum pemilu maupun survei yang sifatnya katakanlah quick count atau exit poll, amat sangat bermartabat jika lembaga survei mengumumkan bahwa yang memberi pembiayaan atas pekerjaan yang mereka lakukan, survei yang mereka lakukan siapa. Lalu berikutnya, survei itu diumumkan ke publik, atas kepentingan apa itu diumumkan. Kita juga perlu tahu siapa yang menyuruh mengumumkan. Kalau yang menyuruh mengumumkan adalah yang memberi penugasan, ya oke, dibuka saja siapa yang memberi penugasan dan untuk apa itu diumumkan. Kita berhak tahu. Karena apa? Karena kita tahu bahwa quick count bukanlah dasar untuk menentukan kemenangan. Quick count bagaimanapun itu tetap sebuah perakiraan, prediksi, dan itu sekali lagi tidak alat untuk menentukan kemenangan. Jadi teman-teman, tentu kita patut menduga ada tujuan apa dari masifnya festivalisasi pengumuman quick count ini. Dan satu hal yang Bang Kicca ingin
tekankan di sini bahwa dalam proses pengumumannya pun yang secara terus-menerus diumumkan oleh televisi, oleh koran-koran mainstream, kita juga perlu tahu siapa yang memfundingnya, siapa yang membiayainya. Ya kan? Jadi soal sample size-nya, soal pembiayaannya, lalu soal expose ke publiknya. Memang ada pembelaan dari lembaga survei bahwa diumumkannya quick count itu sebagai bagian dari cara masyarakat untuk membentengi kemungkinan adanya kecurangan dalam penyelenggaraan pemilu. Itu yang dinyatakan oleh lembaga survei. Tetapi sebagai masyarakat, boleh juga dong kita menduga yang sebaliknya. Diumumkannya quick count tersebut adalah bagian dari rentetan perencanaan pengkondisian untuk menggiring dalam tanda petik keyakinan publik akan satu alternatif fakta alternatif yang sedang direncanakan. Karena kita harus tahu ini era post-truth, kebenaran bukan seeing is believing aja. Ada yang namanya alternatif fact sekarang, satu fakta alternatif yang bisa dikreasi, bisa diciptakan, dan berbagai macam caranya. Yang jelas, kebohongan yang berulang-ulang itu bisa diyakini sebagai sebuah kebenaran. Dan pengulangan itu tidak hanya dilakukan saat ini saja, tapi itu rentetan panjang. Wallahu a'lam. Lalu, apalagi yang membuat kita gamang melihat betapa buruknya penyelenggaraan pemilu saat ini? Ya, bagi Bang Kicak yang mungkin sudah puluhan kali ikut pemilu dari masa Orde Baru sampai era reformasi ini, rasa-rasanya ini memang pemilu terburuk yang pernah Bang Kicak ikuti. Dan itu buruknya itu berawal dari putusan Mahkamah Konstitusi soal dibolehkannya orang yang telah menjabat atau menduduki jabatan publik untuk maju sebagai wakil presiden meskipun umurnya belum lagi 40 tahun. Dan kita tahu itu karpet merah untuk Gibran. Jadi ini soal etika bagi Bang Kicak, bukan masalah Gibran, bukan masalah 40 tahunnya, tetapi ada rentetan peristiwa yang bagi Bang Kicak ini amat sangat di luar kewarasan, di luar harkat, di luar value yang Bang Kicak yakini. Satu, soal etika. Gibran sendiri kan jadi wali kota di Solo, belum selesai. Artinya dia punya kontrak sosial dengan warga Solo sampai jabatannya selesai. Tetapi dia maju untuk mendapatkan jabatan lainnya. Itu satu dari sisi Gibrannya. Lalu yang kedua, kalau dari sisi Mahkamah Konstitusi itu putusan sudah jelas melanggar etik berat. Untuk itu Aman Usman diberhentikan dari MK. Dari sisi Pak Jokowinya, bagi saya masih ingat Pak Jokowi ketika ditanya oleh wartawan soal spekulasi Gibran menjadi wakil presiden, dan Bang Kicak saat itu menganggap inilah pernyataan seorang negarawan. Pak Jokowi mengatakan bahwa tidak logis karena Gibran masih muda, belum punya pengalaman. Intinya sangat berbahaya lah, sangat spekulatif lah jika mendorong Gibran menjadi wakil presiden di Republik ini. Ingat, tidak logis, itu kata Pak Jokowi, karena tidak punya pengalaman dan umur belum matang barangkali. Beberapa saat kemudian setelah putusan MK, Pak Jokowi ditanya, jawaban Pak Jokowi ya sebagai seorang ayah, ya beliau hanya akan mendoakan. Pertama umur, yang kedua baru 2 tahun aja jadi wali kota. Yang logis saja lah. Orang tua itu hanya mendoakan dan merestui. Jadi ada posisi di mana Pak Jokowi sebagai seorang negarawan yang Bang Kicak sangat respect, tapi ketika Pak Jokowi berposisi sebagai seorang ayah yang hanya mendoakan ketika anaknya sudah mendaftar atau sudah dilamar oleh Pak Prabowo,
Itu rasa-rasanya Pak Jokowi sedang mempertaruhkan nasib 200 juta lebih anak negeri ini, dipimpin oleh orang yang sebelumnya menurut Pak Jokowi belum punya pengalaman, dan itu tidak logis. Lalu berikutnya Pak Prabowo 2019, Bang Gica ini pendukung berat Pak Prabowo. 2019 relawan Bang Gica namanya itu Sahabat Indonesia Baru. Tetapi pada saat Pak Prabowo menyatakan diri bergabung dengan Pak Jokowi, Bang Gica tidak lagi menjadi pendukungnya. Jadi sebenarnya Pak Prabowo tahu persis keputusan MK itu melanggar etik berat, tetapi kenapa Pak Prabowo masih mau digandeng atau menjadikan Gibran sebagai wakilnya? Bahkan dalam satu momentum Pak Prabowo menyatakan dia sendiri yang minta Gibran. Artinya apa? Pak Prabowo sadar bahwa, atau tidak mungkin tidak tahu, bahwa putusan MK itu melanggar etik berat, tetapi Pak Prabowo masa bodoh dengan etik tersebut. Ini adalah kekecewaan yang luar biasa bagi Bang Gica sebagai warga bangsa. Kenapa kita tidak care, tidak peduli dengan etika? Kenapa? Jelas-jelas putusan 90 MK itu menurut MK para hakim yang memutusnya itu melanggar etik. Melanggar etik tentu putusannya juga bermasalah. Ibarat darah itu darah kotor, masuklah ke batang tubuh demokrasi. Itulah yang kita mendapat imbasnya saat ini. Bagaimanapun tentu sebagai seorang ayah yang lagi berkuasa, tidak mungkin Pak Jokowi tidak akan mengikhtiarkan. Ini logis saja. Dan kita menonton dirty food. Itulah sejatinya yang terjadi. Dan konon menurut Pak Yusuf Kalla itu hanya sepersekian persen dari pelanggaran-pelanggaran, dari cheating-cheating yang terjadi di negeri ini terkait dengan Pilpres 2024. Sekali lagi, ini Pilpres terburuk sepanjang usia Bang Gica yang pernah mengikuti pemilihan umum. Terakhir Bang Gica ingin berharap, hanya harapan yang kita punya, agar negeri ini kembali normal, kedaulatan kembali ke tangan rakyat. Demikian kisah pendek di Bandara Suta. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan bahagia.